Satoshi Nakamoto, the inventor of Bitcoin, could be one of the richest people on Earth. But many years ago, Satoshi had disappeared, and with Bitcoin being woven into the fabric of the financial system, solidifying its role as digital gold, perhaps the question of Satoshi's identity was more pressing than ever. Perkembangan mata uang kripto semakin diminati pasar, terutama Bitcoin. Pelopor pembayaran menggunakan Bitcoin di kehidupan sehari-hari, yaitu Presiden El Salvador. Nayib Bukele, Presiden El Salvador, nekat saat Bitcoin berada di titik terendahnya, yaitu $16.000 Amerika, sehingga membuat para investor dan holder Bitcoin panik. Justru sebaliknya, Nayib Bukele memborong Bitcoin dalam setiap bulannya. Ia selalu membelinya rutin dan berkampanye kepada rakyatnya. Langkah Presiden Nayib Bukele sekarang membuahkan hasil. Bitcoin berada di kisaran $61.975 Amerika Serikat, atau setara dengan $971.164.000, turun 5% dalam 7 hari terakhir. El Salvador yang dahulu ketar-ketir akan nasib Bitcoin, kini banyak yang menjadi kaya dan sejahtera. Tak lepas dari semua itu, adalah peran penting teknologi blockchain. Blockchain yang semakin berkembang pesat saat ini. Pendiri Bitcoin yang mengatasnamakan kelompok Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto menghilang misterius. Sebelum menghilang, dia mengatakan sesuatu, "Saya sudah beralih ke hal lain. Dan mungkin yang saya kerjakan sekarang tidak akan ada lagi di masa mendatang." Misteri ini akhirnya sedikit demi sedikit mulai terungkap. Tetapi kelompok Satoshi Nakamoto masih tetap misterius sampai saat ini. Muncullah nama Dr. Nicholas Kokalis, profesor juga dosen sekaligus ahli blockchain dan komputer. Nicholas Kokalis mulai memperkenalkan proyek mata uang kripto P-Network kepada rekanan dan investor untuk bergabung di proyek tersebut. Kemudian tahun 2019, P-Network mulai dikenalkan kepada masyarakat luas di seluruh dunia. 155 negara aktif mendukung proyek tersebut. Data deskripsi bisnis menunjukkan, P-Network untuk memulai proyeknya didukung dana oleh investor. Tercatat devil sebesar $15 miliar 100 juta Amerika. Kemudian ada juga Ulu Venture yang ikut juga mendanai proyek tersebut. Dan hingga menjelang dibuka jaringannya sudah banyak investor yang bergabung dengan jaringan P. Jadi ini adalah mega proyek digital mata uang kripto yang sudah direncanakan, dikerjakan dengan sangat hati-hati dan melalui tahapan proses selama 6 tahun. Jadi kalau Anda berasumsi P-Network adalah proyek penipuan, atau ada yang mengatakan ini adalah multi-level marketing atau MLM, berarti Anda kurang memahami dan mendapatkan informasi yang tepat mengenai P-Network. Banyak pakar keuangan dan kripto memprediksikan, setelah jaringan dibuka, Bitcoin akan melampaui harga Ethereum saat ini. Komunitas, vendor dan pengembang yang tergabung dalam proyek ini sepertinya akan mewujudkan nilai global konsensus. Nilai GCV untuk sebuah koin P yaitu $314.159 Amerika atau setara 5 miliar rupiah. Hal ini diperkuat dengan ekosistem, utilitas yang kuat serta dukungan lebih dari 60 juta pengguna aktif di setiap negara di belahan dunia. Pengakuan luas masyarakat, penggunaan utilitas dan pembuktian. Pencatatan nilai GCV di dalam blockchain Explorer P, serta diperkuat node dan supernode dalam jaringan, adalah faktor keberhasilan menciptakan nilai fantastis tersebut. Menurut data market cap 27 September tahun 2024, likuiditas aset terbesar saat ini dipegang oleh emas sebesar $18 triliun Amerika. Kemudian yang terendah adalah Bitcoin, yaitu $1,2 triliun Amerika. Diprediksikan setelah open mainnet, Pi akan menyusul Bitcoin setelah beberapa bulan pembukaan jaringan utamanya. Bahkan di masa mendatang Pi bisa melampaui Bitcoin dan emas. Emas tidak memiliki batas suplai maksimal atau tanpa batas. Sedangkan P-Network hanya 100 miliar koin dan ini akan diperebutkan oleh miliaran orang di seluruh dunia setelah jaringan dibuka. Anda bisa membayangkan betapa berharganya aset ini. Semakin tahun akan semakin langka dan semakin meroket harganya.
Bandingkan jika Pi sudah bebas dijual belikan. Anda menambang gratis emas lalu Anda jual dengan Anda menambang Pi lalu Anda jual. Tentunya akan selisih jauh berbeda nilainya. Dia adalah aset langka yang berharga. Padahal awal mula semua Anda gratis mendapatkannya. Pi tidak lama lagi akan mengambil alih peran Bitcoin sebagai mata uang digital kripto yang digunakan orang sehari-hari di berbagai wilayah di belahan dunia. Baru-baru ini, Presiden El Salvador Nayib Bukele berbincang dengan Wakil Presiden Argentina Victoria Villarruel membicarakan tentang Bitcoin obligasi. Wakil Presiden Argentina mengatakan ketertarikannya dengan Bitcoin. Tetapi setelah jaringan Pi nanti dibuka untuk dunia, kemungkinan besar mereka akan beralih mengadopsi Pi Network sebagai mata uang digital terdesentralisasi untuk alat pembayaran maupun transaksi digital lainnya. Setiap transaksi yang sudah tercatat di blockchain tidak dapat dirubah kembali, karena ini sudah sifat mutlak blockchain. Bersama lebih dari 60 juta pengguna aktif, yang sudah memelopori selama lebih dari 5 tahun, pionir atau perintis berhak mendapatkan kekayaan sesuai kesabaran dan kerja keras. Transaksi digital mereka dengan Bitcoin dalam kehidupan sehari-hari. Melalui marketplace, toko-toko offline, game, sosial media, travel, alat kesehatan, sekolah, kampus, rumah sakit, dan masih banyak lagi yang lainnya. Merupakan gerbang menuju era keuangan baru yang terdesentralisasi. Mega proyek Pi Network akan segera berakhir. Tiba saatnya jaringan terbuka Pi akan berintegrasi dengan blockchain eksternal lainnya. Tidak ada lagi firewall atau batasan. Bitcoin sudah bebas digunakan untuk transaksi apa saja yang terhubung dengan blockchain-nya Pi. Pembayaran lintas batas antar negara menjadi lebih cepat, efisien, biaya rendah, aman dan transparan. Pi juga akan terhubung dengan bank-bank sentral atau CBDC, Central Bank Digital Currency. Dengan teknologi blockchain yang terdesentralisasi, Pi siap merevolusi keuangan global dan menjadikannya patokan pembayaran yang adil, menghilangkan inflasi dan ketidakstabilan ekonomi dunia. Ini berbeda jauh dengan mata uang fiat tradisional. Masih banyak tantangan yang dihadapi seperti pencetakan uang sebanyak-banyaknya, korupsi, pemalsuan, penggandaan yang mengakibatkan inflasi besar-besaran. Masyarakat bawah tidak ada lagi yang mendapatkan uang palsu. Pejabat koruptor tidak lagi bisa berkutik, kekayaan negara akan terjaga dari para tikus-tikus berdasi. Di Indonesia sendiri sudah mulai mempersiapkan CBDC, era keuangan baru dengan teknologi blockchain, tetapi masih bersifat sentralisasi karena pemerintah melalui Bank Indonesia atau BI masih mengendalikan sepenuhnya, mencetak, dan mengatur sirkulasinya. Demikian video kali ini, jangan lupa like, subscribe, tekan tombol loncengnya, dan bagikan ke kerabat, saudara, teman, dan media sosial lainnya. Pi Network The Next Bitcoin siap merevolusi keuangan global. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.